Karena kebetulan saya jual harganya 30 ribuan kan. 20 ribu, 30 ribuan. Itu murah loh maksudnya. Enggak murah itu. Enggak, di level enthusiast itu coffee itu ada satu serve-nya bisa 1.500.000. 1 juta? Iya. Whenever I took chance buat milih kopi yang mana mau kupilih, misalnya nih Toraja ini. Oke. Si baris itu bisa jelasin atau ceritain. So aku nggak cuman beli produknya by harga, tapi aku dapat story behind the product. Enggak, masalahnya ada kalimat yang menarik kan gitu. Kayak Iki bilang kalau itu adalah usaha yang berkelanjutan gitu. Jadi kok banyak ya orang nggak melihat peluang itu gitu dan banyak yang collab gitu. Berarti kan ada sisi detail untuk running the business and maintain the business. Oke. Kita kan bisnis Pak ya? Iya. Kita kan jualan ya? Iya, betul. Masa saya jualan buat orang-orang yang seruput-seruput kopi doang? Iya. Nggak laku saya Pak. Iya, mohon maaf Doro, itu saya kayaknya. Maksudnya ya cuman orang-orang yang tadi ahli kopi. Iya, Nah, iya. F&B industry atau coffee industry itu jualannya buat halayak banyak. Kita nggak jual segmented kok. Sudah. Ini saatnya kita berbincang masalah perbijian lagi. Biji kopi. Biji kopi. Siap. Ngomong-ngomong soal kopi. Kopi favorit enggak. Kopi favorit Karangga apa? Kopi favorit itu adalah Americano. Oke, Americano. Nah, Sama kopi Crasio. Tuberuk. Oh iya. Crush. Boleh. Lama sama loadingnya. Oh iya. Itu baru dapat sekarang loh. Tubruk. Oke. Tubruk. Nah, kita datangin expertnya nih Kak. Ya. Jadi Karangga boleh nanyain apapun soal perbijian. Iya, mau bantuannya. Ya, Iya, biji siap, yang siap. besar, biji yang hitam Iya. kan, gimana Siap. cara mengolahnya. Oke, Siap. kita kenalan dulu sama bintang tamu kita malam ini, Rizky Nurhayat. Rame. Ya. Rizky, abang ini bisa dibilang ahli kopi atau gimana sih? Ahli nujum. Ahli nujum, buset, mimpi. Nah, kalau kita lihat di bio-nya kan banyak banget tuh, kita sebutin kan. Nah, jadi kita tanya aja ke orangnya langsung. Betul. Kalau bisa dibilang Kak Rizky Nurhayat ini siapa sih? Apa ya? Kalau nama Rizky Nurhayat nggak Iya. tahu. Aduh, saya juga bingung. Selalu bingung kalau ditanyain apa. Tapi title ya. Kerjaan. Kalau kerjaan sih simpelnya barista. Orang yang bikin kopi. Gitu aja sih simpelnya. Iya. Terus yang lain-lainnya itu ngikut lah, dilinear aja sama kerjaannya. Gitu. Jadi kalau mau kenalan buka IG-nya, lihat bio-nya. Tahu tuh Dan kan. bisa tetap stay tune di Kompas TV Banjarmasin. Cakep. Bisa. Nah, gimana Kak perjalanannya? Kemarin baru pulang dari Jakarta ya katanya. Nah, boleh tuh Kak, kemarin di Jakarta ngapain Kak? Oh, kemarin itu tanding lomba gitu. Namanya cabang lombanya Indonesia Barista Championship. Buset. Itu Tanding lomba. nationals. Nasional. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin championship itu sendiri, perjalanan Kak Iki tiba-tiba merambah ke dunia barista itu sendiri gimana sih Kak? Gitu kan? Nah, Aduh, ini iya. yang update personal atau yang apa? Singkat aja. Panjangin aja Kak, supaya panjangin aja. Panjangin. Sama kayak apa ya? I don't know. Susah juga sih. Di awal biasanya awalnya dulu banget itu sebenarnya nyambi kerja part time. Kerja part time pas masih kuliah. Jadi barista. Oh, kirain itu kerjaan 2020 ke atas aja, ternyata di zaman kayak 2010-an udah. 2010. Berapa saya mulai itu ya? Enggak usah disebut kan nanti ketahuan. 2018. Nah, jadi dari tahun 2018 itu nyambi kerja jadi barista. Oke. Barista. Rencananya ya buat ngisi waktu aja karena kan biasanya
mahasiswa semester akhir itu Iya. nggak banyak kerjaan, maksudnya nggak banyak masuk ke ruang kuliah. Betul. Oke. Baru dari situ mulai jadi part time barista, terus saja gitu sampai sekarang sih udah handling brand coffee shop gitu. Boleh sepil tuh. Iya. Oh, supir ya? Boleh. Oh ya jelas. Kalau saya sekarang handlingnya itu posisi sekarang itu director dari Six Sense Coffee Banjarmasin. Bentar nih director kan barista. Director film gitu. Iya. Direktur. Direktur. Minta rela pun lah. Kita tuh direktur film aja ya. Oh, Iya. ternyata Berarti biji itu direktur. bisa juga didirekturin. Maksudnya Biji didirekin lagi. gitu loh. Enggak, sekarang udah kerjaannya bukan bikin kopi aja sebenarnya. Jadi udah manage satu perusahaan itulah. Buat kebetulan dia bidangnya kan F&B terus coffee shop. Bentuknya gitu. Oh, berarti ada loker nggak? Langsung. Atau ada kopi gratis nggak bisa? Brandnya mungkin bisa masuk. Bisa. Owner lah gitu kan. Kebetulan anak teknik perlu kopi banget. Nah, Siap. ngobrol kan enak tuh sambil ngopi kan. Iya, betul. Iya. Tahu-tahu gitu bawa sini tadi. Nah, Iya betul. bener Harusnya dari juga. sana. Nah itulah simpelnya perjalanannya gitu, jadi barista nyambi terus lulus kuliah nggak memutuskan make ijazahnya intinya lanjut di passionnya aja. Kebetulan dulu tuh suka karena berawal dari suka ngopi ibaratnya terus keterusan deh. Berarti kurang lebih hampir 7-8 tahun ya kayak 2018 sudah menggeluti dunia perkopian. 7 tahun. Aduh ngitung tuh. 2018 kan? Oh iya. Kan? Ya udah, 7-8 tahun Iya, kan? Nggak kerasa soalnya nggak kerasa. Tapi Ngopi terus. iya, sampai lupa ingatan. Tapi kan emang dari awal itu emang udah mempersiapkan, oh bakalan ada target ke depan, aku pengen jadi juara di dunia perkopian itu nggak sih? Atau ngalir aja gitu? Kalau kepengen itu ada, maksudnya dari dulu udah tahu bahwa memang di di cafe industry itu ada lombanya gitu, ada. Lomba ada. Iya, memang udah dari dulu udah ada championship-nya. Jadi emang kepengen one day mau ikut aktif lah di competition-nya Iya. juga. Soalnya kan kadang kebanyakan ya buat cari duit aja loh kayak gitu, buat daripada kosong gitu kan. Tapi kan jarang orang yang mikir sampai ke jenjang itu gitu, sampai ke ranah kompetisi kayak gitu. Berarti dari awal Kak Iki masuk itu sudah punya target nih, udah melirik ke arah situ, bukan cuma cari duit. Selain cari duit, selain emang senang di bidangnya. Salah satu yang dulu. Terus ya kepengen one day aku kayaknya kepengen gitu jadi orang yang ikut aktif di competitionnya lombanya gitu. Iya. Lalu awal mula Kak Iki terjun nih ke dunia kompetisi itu kapan, Kak? Dari 2018. Tandingnya Iya. dari 2018 tuh sebenarnya kalau dibilang pernah lomba-lomba gitu pernah, tapi yang di levelnya daerah aja gitu, Banjarmasin, Kalsel gitu, nggak pernah yang emang levelnya nasional. Oke. Terus yang kemarin tuh emang nasional aja Ada levelnya. levelnya. Aku masih bingung Lindoro. Apa itu? Soalnya Tanya ke expertnya. Kan ini barista itu yang buat kopi kan? Iya benar. Kok bisa sampai ada Dipertandingkan. Iya, gitu. emangnya misalnya Ikam nih lo mau kopi lawan kopi yang ku olah yang ku aduk kan paling Sama goyangannya aja. aja sama ya. Iya Ke kanan atau ke kiri ya lo, tergantung kidal atau kadanya. Nah, itu apa yang dibandingkan? Terus kenapa jadi ada levelnya sampai ke tanah ke situ tuh? Oke. Jadi dicerita dulu nih ya. Oke, bisa. boleh. Ibarat kata kayak tadi saya mau ceritain contohnya, saya ke sepak bola. Ini kan paling deket nih sama kita semua nih kan. Sepak bola itu kan kalau di tingkat dunia ada FIFA World Cup. Yang ngurusin kan biasanya FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia lah ibaratnya. Nah, terus kalau di Indo itu kan ada PSSI. Saya lupa juga sektor PSSI apa. Iya. Intinya itu yang ngurusin sepak bola Indo. Nah, kalau kopi juga ada. Jadi kalau specialty, kita tuh asosiasi kopi specialty namanya. Specialty. Yang bikin agak beda dikit, agak lebih spesifik. Jadi kalau di dunia itu namanya SCA, Specialty Coffee Association.
Terus kalau di Indonesia itu SCAI, Specialty Coffee Association of Indonesia. Atau bahasa Indonesia itu Asosiasi Kopi Specialty Indonesia. Jadi dia berlevel tuh. Kalau yang di World itu namanya kayak World Barista Championship. Kalau di Indonesia namanya Indonesia Barista Championship. Jadi kalau yang juara satunya tiap-tiap tahun itu bisa tanding ke level dunia. Orang bikin kopi itu ada level dunianya. Itu kopi loh itu. Iya. Pak, yang ku tahu tuh kopi dingin, kopi panas, kopi tubruk, kopi cat, fotokopi. Iya. Paksa aja terus. Sebenarnya kayak kalau level lomba itu kenapa ya kita sih kayak nganggapnya itu kayak apa sih? We took pride, kita bangga banget sama our competition karena biasanya di competition itu banyak hal yang banyak inovasi baru, kayak push boundaries dari industrinya gitu. Memang dilihatnya dari orang halayak ramai itu sama-sama aja cara-cara bikinnya. Ada yang cara bikinnya ngaduk, ada yang pakai air panas, ada yang pakai mesin, dilihatnya sama, tapi di level kita yang emang penggiatnya itu sangat-sangat rumit ya, complicated, tapi nagih gitu loh, nagih buat dibikin. Nah, ngomong-ngomong soal masalah ada yang bermesin, ada yang diaduk, ada yang gini, kan banyak banget tuh Kak. Nah, apakah itu tuh kita yang milih apa sih maksudnya? Kekhususannya kita apa sih? Iya. Sih maksudnya kan ada yang spesialisnya kita gitu. Maksudnya ada yang manual, ada yang ini, itu kita yang milih apa bisa nih kayak orang yang kamu kayaknya cocok main di mesin deh kayak gitu. Genre. Sebenarnya genre. Ya jadi cabur. Iya, cabur. Kita bilangnya cabur padahal sesimpelnya sampai level dunia juga ada 6 ya kalau saya sangat ingat. Wow. 6 bidang. Kok gambarnya aja rasanya enggak dinilai? Enggak. Oke. Nah, kalau yang si barista itu lengkap formatnya. Ada bikin 3 minuman. Kita bikin 3 jenis set minuman, ada 4 judge. Berapa ya? 3 set. Berarti ada espresso. Espresso itu yang kecil. Sari kopi. Iya, sari kopi. Inti sarinya. Terus ada milk beverage yang biasanya jadi latte art. Cappuccino, cafe latte, gitu-gitu loh. Sama ada terakhir signature beverage. Signature beverage itu minuman yang dikembangkan dari espresso tadi. Bisa pakai bahan macam-macam. Tergantung ini ya yang mau dibawain. Kayak di-upgrade gitu ya. Berarti kayak secret recipe sendiri kayak gitu. Mau dibilang kayak gitu. Signature kan berarti kan khas ya. Jadi yang khasnya mau dibawain apa gitu. Iya. Masih belum juga ya. Nah, yuk, apa lagi yang mau ditanya? Yang ku tahu silakan. tuh kopi cuman diseduh. Udah dicuci. Tapi kalau mau ngomongin manual brew lagi nih secara khusus, ada yang katanya kalau putar ke kiri seperti ini, putar ke kanan seperti ini, kayak gitu, suhu kayak gini. Itu sebenarnya menurut pandangan Kak Rizky secara pribadi deh kayak gitu, sebenarnya benar-benar ngaruh nggak sih gitu? Ngaruh, tidak semestinya yang itu doang yang berpengaruh. Dengan segala macam preparation atau persiapan itu bisa jadi hasil output yang berbeda. Tapi sebenarnya itu kan sudah di level orang yang geek ya, orang yang emang geek atau advance atau yang cenderung suka nguliknya atau apanya atau terlalu nerdy terhadap itu, biasanya bakal banyak mikir. Tapi sebagai customer normal pada umum sih nggak perlu mikir sih kalau aku bilangnya. Iya, tinggal minum aja. That's why you pay your coffee at your coffee shop. Tapi harganya itu loh, Bre. Ada di Acil sini 3.000 kawan lah ya. Tambahnya sebatu 1.000 lah nambah 4.000. Tapi di kafe itu bisa 15.000 Selawi. Kenapa bisa? Apa karena mesinnya pakai listrik? Apa kadang kita ditawarin mau biji yang mana Kak? Kayak gitu yang kan. Yang coklat atau yang hitam? Rada hitam sedikit gitu. Ini bijinya rada gedean nih kayak gitu. Dan kadang ada yang bubuknya jadi madangnya lalu selalu. Nah, ini menarik sebenarnya yang harus kita lihat kalau kopi sendiri itu kopinya apa dulu, karena dia
beda apa ya? Beda grade apa sih bahasa Indonesianya? Kelas. Apa sih? Kualitas. Ya benar. Level kualitasnya menentukan harganya. Betul. Oke. Contoh, let's say kenapa kopi kemasan itu bisa murah? Bisa jadi memang kualitasnya yang agak apa ya? Memang pada tempatnya kayak gitu harganya. Oke. Karena banyak mungkin aku mikirnya kayak gitu. Yang tepat Ya, saya mencari diksi yang tepat karena saya takut dibilang jelek-jelekin orang ya. Kan? Karena kebetulan saya jual harganya 30 ribuan ya. 20 ribu, 30 ribuan. Itu murah loh maksudnya. Enggak murah itu. Enggak, di 3.000 level enthusiast. itu Itu coffee itu ada satu serve-nya bisa 1.500.000. 1 juta. Iya. Itu kopi. cuma Yes. lewat tenggorokan doang itu. Iya. Itu apa itu? Tapi different market has their own apa ya, punya penikmatnya masing-masing kan. Karena di kafe ya kan. Coba kalau misal ke Banjarmart kayak itu ya lo. Iya, bisa lebih murah ya lo. bisa jadi. Ini sama kayak kita mandangnya kopi adalah benda. Let's say kayak motor. Oke. Betul. Motor kan sama fungsinya, motor tuh membawa kita ke suatu tempat, betul kan? Tapi kenapa motor ada yang mahal, ada yang nggak murah? CC-nya besar. Could be. Nah, berarti kan ada nilai lebih di dalam kafe tersebut. Berarti dan bisa disimpulkan ya orang yang tahu, ya orang yang ngerti, sama kayak orang ngerti motor, orang ngerti kopi. Tapi tadi kenapa 30 ribuan? Macam-macam kan. Maksudnya 30 ribuan standar, 20 ribuan standar lah ya. Entahlah. Most of the cafe yang aku datengin ya 20 ribuan standar. Oke. Harganya. Let's say kayak kopi susu gitu kan, yang pakai es. Since bahannya juga tidak berarti harganya Rp3.000, kita modalnya juga lebih tinggi kalau daripada itu. Nah, modalnya lebih tinggi. Iya, harga kopinya lebih mahal. Maksudnya daripada Rp3.000. Kan 3.000 kan murah, satu bungkus jadi satu. Iya. Betul. Ini kan bijinya 1 kilo aja, bijinya bisa harganya 600.000 gitu. Iya. Kok 1 kilo bisa? tuh paling dapat berapa cup gitu. Dan ya. kenapa harus beli biji? Kenapa nggak bubuk aja? Karena ini detail ya, agak detail. Jadi kenapa perlu masih bentuknya biji? Apa yang membedakan kopi dari saya bilang brand aja ya, Iya. atau soft drink lain, nah itu boleh dipakai. Sekarang tadi salah kan? Itu kopi itu punya namanya aromatic compound, wangi, ya nggak? Minuman mana? Tidak semua minuman punya aroma yang menggiurkan. Akur, setuju. Ya nggak? Kecuali teh dan kopi, atau bisa dibilang kakao pun begitu. Kan sedikit minuman aja dibanding minuman-minuman lain, dia nggak punya banyak aroma organik. Nah, kenapa kopi itu perlu digiling sebelum di-serve? Betul. Karena saat dalam bentuk biji dia bakal lebih lama mempertahankan aromanya, biar dapat sensasi wanginya, gitu. Organiknya di situ. Iya, organik. Ya bahasa geeknya organic volatile compounds gitu. Kentau. Habis ini dia buka coffee shop, Rina dapat ya ilmu ya udah. Buka coffee shop kita habis ini. Bagus loh, mau buka Ini kita buka coffee shop habis ini. Nah, Kak Iki sendiri mempelajari hal sedetail ini nih. Iya. Sejak kapan, Kak? Maksudnya apa benar-benar learning by doing karena lomba tadi, atau memang aku memang belajar nih dari awal masuk kerja sebagai barista memang udah apa sih, idealis nggak sih dibilangnya? Sengulik itu. Iya, sengulik itu. Kenapa kok jadi ini ya di depannya? Jadi lebih interest ke sana. Iya. Gitu. Kan bukan pelajaran yang ini Iya, kan mudah memang kan? itu bukan pelajaran yang diajarin di kafe pada umumnya. Iya. But aku percaya, jadi misalnya pakai gini deh. Dulu Kenapa suka banget minum kopi ke coffee shop yang padahal harganya 25.000 ke atas? Betul. Which saya kan dulu masih mahasiswa ya. Duit kan seret ya. Mending kesan fotokopi. Iya, makalah apa segala macem lah. Makan aja 10.000 suka kan. Ya. Syukur kan. makan 10 kopi 25 kan? Itu kan Arab nonsense. Karena dulu aku lihat barista itu bisa jadi teman ngobrol yang tahu banyak hal. I mean gini, sekarang sih beda sih bentuknya. Dulu kalau ke coffee shop yang ku suka, whenever I took chance buat milih kopi yang mana mau kupilih, misalnya nih, Toraja ini.
Oh. Si baris itu bisa jelasin atau ceritain. Oh. So I just campur-campur maaf ya Iya. ngomongnya. Ya, nggak apa-apa, it's okay, it's fine. This is a global vision. So aku nggak cuman beli produknya by harga, tapi aku dapat story behind the product. Ini lagi ngetren kan di Oke. zaman makin modern tuh Iya. kita punya namanya kebiasaan untuk cautious eating. Oh. Kita tuh aware terhadap apa yang kita konsumsi. Betul. Iya nggak sih? Peduli Kita tuh harus kesehatan, tahu. Bang. Iya, Iya. kita tuh. Dulu nggak pernah mikir kan, soalnya di kemasan tuh ada isinya apa aja Iya, ini. iya. Tuh. Sekarang mikir kan. Iya. Nah ini kan tren. Ini tren untuk hidup lebih aware. Ah. Jadi dulu itu aku tuh ngerasa itu kayak ini mas, ini bang biasanya kopinya dari Toraja, varietalnya ini, dia pasca panennya ini. Jadi farmers di sana itu susah loh buat ini. Sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu. Kita cuman dapatnya barangnya cuman 500 kilo loh. Dari sekian banyaknya mereka tuh mesti utangin segala macam. So that's the value. Itu nilai yang I know that coffee shop ownernya atau siapapun di atasnya itu nggak mesti ngajarin kayak gitu. Tapi that's how specialty coffee terpapar di aku di awal ya. Iya. Bahwa si penjual produk ini bukan hanya jual produk tok, tapi dia ngerti betul dengan produknya. That's why aku tuh tertarik. Kayaknya keren ya. Bisa. Story dan history. Berarti Iya. kayak ketemu barista yang tepat waktu itu ya. Pernah pertama ketemu kali barista ya? yang tepat, Oh, tapi Kok pernah? Kondisinya pernah. Iya. maksudnya Rada ambigu ya. Iya, saya sedikit tidak setuju karena kadang saya ke wadah Acil itu juga dapat story kok, walaupun kadang nyampur sama story keluarga ya. Story apapun. utang di situ. Nah, karena tadi budaya kita nongkrong itu sebenarnya bukan tentang kita minum atau makannya aja kan. Masuk akal. But it's all about the whole experience. Dengan seluruh pengalamannya, kenapa kita duduk di situ. Barista itu dulu aku sering lihat barista-barista itu jadi teman ngobrol orang random. Iya. You may talk about anything with the barista. Kalau barista cakap ya, Iya. Oke. ngomongin tentang demo reformasi di korupsi. Ingat nggak sih? Tiba-tiba banget. Reformasi di korupsi 2019. Saya pernah jadi teman ngobrol kayak gitu. Oke. Oh iya, menurut saya sih gitu gini. Nah, itu kan terkadang di era modern ini kurasa ini kenapa coffee shop rame ya? Oke. Sometimes orang tuh nggak peduli tentang produknya aja, orang juga peduli tentang keseluruhan pengalaman yang dia dapat. Orang mungkin cuman perlu teman ngobrol. Beberapa orang kan cuman perlu didengarkan. Iya. Sekarangnya aja yang banyak orang ngangkat isu-isu itu. Padahal ya si coffee shop itu kenapa dia bertahan? Aku optimis. I'm an optimist person kalau yang namanya coffee shop atau F&B industry itu adalah ladang bisnis yang sustain kedepannya sampai akhir waktu. Kenapa? Karena karena orang bakal tetap makan minum. Iya sih. Betul. Orang bakal tetap drink the coffee Betul. as long as they have the money. Ya kan? Betul. Dan kebiasaan ngopi itu di kita di Indonesia ini dari kakek buyut kita juga ngopi. Betul Iya. banget. Ya enggak? Iya. Dari Iya lagi. satu nuclear family kita, keluarga nuklir kita, keluarga besar kita. Oke, nuklir. Kita pernah. Oke. Iya kan maksudnya banyak. Gede. Minimal ada 1-2 orang yang minum kopi. Yang om-om atau om-om kita atau engkong-engkong kita Iya lagi. yang tiap pagi itu minum kopi satu Ceret. satu ceret yang gelas seng. Yang seng yang bulat. Yang setengah liter itu. Iya, dan kita harus tahu itu kan beliau kan minum kopi. Betul. Berarti coffee live among us. Betul. Orang bakal selalu beli karena mereka memang perlu itu. Betul. Dan itu halal kok. Halal. Iya kan? Dan akan lebih banyak orang yang mengkonsumsi kopi. Akan lebih banyak customer baru. Betul. So lahan ini lahan yang sustainable bagi kurasa dan lebih-lebihnya bikin orang seneng kok. Soalnya I never saw orang sedih ya habis minum kopi ya. Biasanya kayak at least dia mumet di kantor misalnya. Betul. Kan, ada ngopi dulu ya kan? Iya sih. Our mindset coffee break. Ada istilah coffee break. Iya. Di seminar-seminar tahu kan? Betul. Seminar kampus. Ya nggak sih? Iya. Seminar kampus jam 9, jam 8 pagi udah duduk. Jam 9 coffee break dulu. Betul. Padahal nggak mesti semuanya kopi, Iya. nggak mesti semuanya ngopi, tapi means sangat melekat kebiasaan coffee ini.
Tapi di era modern ini kita baru ketemu ternyata kopi yang proper itu kayak gitu loh bentuknya. Makanya dia lebih mahal. Kebiasaan kita dari dulu kita nggak pernah mengkonsumsi kopi yang memang levelnya atau grade-nya memang specialty atau apa ya? Properly brewed, properly made. Kita tidak lazim menemukan itu padahal tanaman itu genus Coffea itu hanya bisa ditanam di garis ekuator atau di khatulistiwa selatan Indonesia. Iya betul. Nggak ada tuh bisa tumbuh di Eropa di iklim dingin. Nggak ada. Bisa tumbuh, mungkin bisa tumbuh, tapi nggak produktif. Nggak layak. Nggak layak Minum. aja. Iya, minum bisa, cuman nggak enak. Anyep ya. Iya. So, padahal, aduh ini menarik banget, banyak banget Ya nih tapi ngomongin aku kopi. kalau mau potong sedikit, aku malah tertarik kalau kata kayak Iki usaha coffee shop adalah usaha yang berkelanjutan nih, kayak gitu kan, kayaknya nggak ada matinya gitu kan. Iya. Mungkin pertanyaan rada sensitif. Kok banyak ya coffee shop yang kolaps gitu, belum apa-apa udah kolaps gitu. Gimana tuh? Banyak faktor ya. Iya. Saya kebetulan bersyukurnya punya saya nggak pernah kolaps. Mudah-mudahan jangan kolaps. Amin. Dan terus berkembang. Iya, amin. Karena orang Banua juga. Iya. Enggak, Harus masalahnya ada kalimat yang menarik kan gitu. Kayak Iki bilang kalau itu adalah usaha yang berkelanjutan gitu. Jadi kok banyak ya orang nggak melihat peluang itu gitu dan banyak yang collab gitu. Berarti kan ada sisi detail untuk running the business and maintain the business. Oke. Aduh nih. Itu dua hal berbeda itu. Iya berbeda kan. Kalau cuman running bisnisnya semua orang juga bisa running. Maksudku running itu menjalankan. Iya. Tapi nggak semua orang mengerti how the business works. Ya kan, memaintain segala macamnya. Contoh, misalnya, aduh ini sensitif kayaknya contohnya, tapi selalu dikait-kaitkan. Oke, Ivan. Media cetak. Oke. Media cetak atau Fotokopian. wacana, majalah, koran, tabloid. tabloid. Apakah kita bisa bilang majalah itu ada yang mati beberapa perusahaannya? Ada kan? Ada. Karena diterpa oleh era digital. Berarti orang harus shifting bentuk bisnisnya ke digital. Oke. Bentuknya masih sama, dia masih jual wacana, dia masih jual berita, tapi kan dia harus adaptif terhadap zamannya atau kebutuhannya. Same goes for F&B industry. Saya tadi bilang, orang pasti makan, pasti minum. Zamannya sesuai tidak? Di 10 tahun yang lalu, orang tidak memerlukan kafe untuk, atau at least di Banjarmasin lah ya. Orang tidak memerlukan kafe untuk tempat berkomunal atau nongki. Ya kan? Itu detail lagi tuh, orang tuh nongki perlu apa? Satu, kalau jualnya buat anak-anak mahasiswa, berarti lokasinya di mana? Saya dulu kalau mau bikin satu brand, kan berapa kali pernah bantuin orang bikin brand coffee shop atau apapun, saya selalu bikin beberapa pertanyaan. Lu jualannya buat siapa, di mana, mau jual kayak gimana, mau yang apa? Ya pertanyaan simple, tapi kan itu business plan. Rencanain bisnisnya. Kalau misalnya jual kopi harga 30.000 tapi Bapak jual di SD. Nah buset. Nggak laku kan? Iya. Maybe that's the reason. Maybe itu salah satu alasan kenapa, saya nggak mesti pasti ya. Maybe itu alasan kenapa orang juga tutup. Kan macam-macam alasannya, Mbak. Iya. Jadi bukan sekedar hanya masalah tes kopi itu tadi, banyak faktor bisnis juga. So adaptability. Oke. Tadi saya bilangnya. Jadi kalau your market grow-nya demikian, misalnya kebetulan cocok, ya udah lanjutin. Kalau market itu hilang, ya kitanya aja nggak adaptif kan. Iya kan. Misalnya tadi itu kasus yang paling simpel saya bilang sih surat kabar. Bapak saya bilang surat kabar, bukan koran. Surat kabar segala macam di era digital. Apakah jualannya cari duitnya dari mana? Iya kan? Harus dari mana nih? Harus berarti kan platformnya digital. Gimana caranya engage-nya buat nge-reach orang banyak? Udah nggak bisa lagi tuh lempar. Dulu sih saya
bapak saya langganan ya surat kabar. Iya. Jadi tiap pagi dapat. Hmm. Berarti kan sekarang nggak semua orang mau kayak gitu. Iya. Semua orang punya akses info di HP-nya masing-masing. Iya. Yap. Betul. Modal kuota. Iya, produk sama, bentuk yang dibedakan untuk adaptabilitas. Produk sama makanan dan minuman, bentuknya atau cara jualnya atau semua yang mendukungnya yang harus adaptif dan sesuai. Nah, itu bisnis banget. Jadi Menarik, sangat menarik. iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya, tapi juga menarik juga ketika Kak Iki bilang, Kak Iki pertama kali jatuh cinta sama dunia perkopian ya, bisa dibilang itu dengan cara servis coffee shop tersebut kan, bisa dibilang. Nah, tapi bener. Sedangkan sekarang itu tuh kalau aku pribadi ya, nggak tahu yang lain mungkin malah itu tuh kayaknya jarang banget deh didapat gitu. Bahkan sekarang itu barista tuh malah yang kayak ditanya rekomen apa, aku referensinya kayak gini, kadang bingung gitu loh. Dan juga kayak ngobrol sama barista misalnya kayak kalau dulu bahas apa demokrasi di korupsi ya. Kalau kayak kata saya pernah tadi reformasi di korupsi. Kalau sekarang kan bisa bahas apa kabur aja dulu, gitu kan bisa dibahas kan sama baristanya kan, gitu kan. Kok sekarang itu kayaknya kalau sepengetahuanku hampir nggak ada, terutama di Banjarmasin ya, jarang gitu, segan gitu ada coffee shop seperti itu, mungkin tuh bisa uang tuh. Ada no, berarti zamannya juga shifting kan. Maksudnya nggak mesti bisa jadi Anda tuh datang ke coffee shop yang fast pace. Maksudnya? Fast pace itu maksudnya orang datang pergi barisanya sibuk. Sibuk bikin orderan, sibuk cuci piring, sibuk lap meja, segala macam banyak yang dikerjain. Iya. Sejak saya dulu kan mungkin zaman coffee shop sepi kan. Bener juga. Kan coffee shop sepi dulu. Jadi dia nggak banyak kerjaan kan. Baristanya tuh yang cuma saya ngobrol. Dan juga kadang kan barista juga, waitersnya juga. Iya, OB-nya juga gitu kan. Kok tahu pernah jadi barista? Anda barista dong. Iya, saya barista. Nah, dari dia lah saya tahu tuh harga kopiku kok bisa mahal 30.000, 20.000, 15.000, 10.000. Sedangkan di warung kan 5.000, 6.000 dapat lah, nggak sampai lah puluhan. Oke, tuh betul. Aku sudah ngasih pelajaran gitu ya. Nanti dia belajar lagi sama Kak Iki gitu kan. Nah, ngomong-ngomong lagi nih Kak, kita sebagai customer, ada tips and trick nggak dari Kak Iki memilih biji kocel? Maksudnya sebagai orang awam yang pengen dapat nih experience yang kayak diceritakan Kak Iki, bagusnya kayak mana sih datang coffee shop? Dia nggak punya pengetahuan tapi pengen ngerasain experience-nya tadi itu. Mungkin ada nggak bisa dikasih tipsnya? First thing first yang tidak boleh diterapkan di kepala orang banyak atau customer kami pada umumnya adalah berpikir bahwa kopi itu produk yang rumit. Oke. We tried so hard, kami berusaha sedemikian rupa untuk bilang bahwa kopi itu bukan produk yang rumit. Betul. Ini most of my coffee shops pasti kayak gitu ya. Jadi saya kayak di awal maksudnya kayak gitu. Jadi mikir, aduh kalau nggak ngerti kopi, justru Anda yang tidak mengerti kopi itu setidaknya berani pernah coba dan jangan salah pilih kan. Ini jangan salah pilih kan. So saranku jangan milih kayak gini. Kita itu seringkali kebiasaan minum sesuatu yang manis. Betul. Ya nggak sih? Iya. I mean sweetness is the most favorable taste amongst other. Iya. Aduh susah. Iya. Jadi kita tuh paling suka manis. I mean dari anak kecil pun kita suka yang manis. Jadi toleransi gula kita cenderung memilih minuman yang agak manis daripada yang pahit. Ya nggak sih? Betul. Iya. Kopi itu masih ada pahit-pahitnya. Sesuai stereotip lah. Berbukalah dengan yang manis ya. Iya. Jadi jangan keburu milih biji kopi apa, ini apa. Trust your barista. Barista modern sekarang harusnya adaptifnya dia pasti nanyain. Kalau kopi shop sih kayak gitu ya. Dia pasti nanyain. Mau kopi yang mana? Mau kopi yang pakai susu atau kopi hitam? Dia bilang kopi susu. Terus barista aku pasti bilang framingnya gampang. Mau yang agak manis, apa yang original nggak pakai pemanis? Pasti dia dipilihin. Mau yang manis? Yang manis gampang langsung dipilihin. Ada yang pakai sirup vanila, ada yang pakai karamel, ada yang pakai susu kental manis, ada yang pakai krimet. Nah, tuh ada yang pakai gula aren. Ya kan gampang kan? Berikutnya kalau yang nggak mau manis, enggak, dia nyeritain jangan ribet tuh, ini kok terdengar ribet ya. Terdengar ribet, jangan satu.
Tapi kok kayak ada cabang Iya. gitu. Kebiasaan Pak, kebiasaan. Oke. Intinya Jadi katanya jangan ribet, kok ini jangan ribet tapi banget. jangan salah, ini keribetan yang ada knowledge-nya. Iya, iya, Nggak iya, boleh, iya. nggak Iya. kosong nih. Iya. Kita ngobrol yang ribet itu bukan nggak ada isinya. Iya. Tapi nggak ada gitu. Nah, terus Lanjut. sebenarnya kalau dijalani ini nggak ribet. Iya, iya. Terus kalau nggak yang ada pemanis buatannya, nggak ada gula aren segala macam, bisa di yang original. Oke. Entah itu mau ice latte. Hmm. Kalau barisannya benar pasti dia jelasin kok. Kalau ditanyain. Iya. Kalau baristanya bener ya. Aku pengen Iya, maksudnya tanyain Pengen- aja. Ice latte ini apa gerang mas? Namanya Iya, gitu. iya. Ice latte ini apa? Oh, Betul. kalau barista aku simpel, mereka pasti jelasin dengan penuh sukacita. Dan they always smile. My barista itu always smile. They love to serve people. Amin. Terus dia bilang, oh kalau ice latte itu berarti itu ada kopinya, terus pakai susu sapi segar, fresh milk, Betul. kayak gitu. Oke. Simpel-simpel gitulah. Apalagi kalau ditanya kayak gini, mau americano atau long black, bedanya apa? Tuh pasti jadi perdebatan tuh customer tuh. Atau blacknya lebih long. Iya. Katanya Nah, ya bisa jadi. Gelas panjang kan adalah kayak gitu gelas panjang pertanyaan orang juga. umum deh Kak. Bisa nggak dijelasin americano sama long black tuh bedanya apa juga? Coba. Banyak, aduh. Nah ini memang masih banyak curiosity Ini orang banyak ya. lagi nih Kak, espresso, latte, cappuccino. Tolong berikan saya penjelasan kenapa Ayo. bisa sebanyak itu dan lebih tepatnya adalah bisa nggak sih pasar ini nih di press tapi tetap bervalue tinggi, harganya tuh ya janganlah puluhan. Oke, pertama saya jelasin Iya. apa beda-bedanya Iya. produk kopi ya. Iya. Betul. Produk kopi sederhananya itu, padahal kita kan dari dulu namanya kopi tubruk. Kopi tadi apa tadi? Kopi smash. Iya. Apa sih? Crash. Tumbuk. Iya, crush me. Iya. Kopi tubruk. Kopi tubruk. So itu the most traditional way bikin kopi. Karena kan kopi itu benda padat. Iya. So you need to extract. Teman-teman perlu mengekstraknya dengan cara apa? Pakai air panas. Betul. Pakai air dingin juga bisa sih sebenarnya, tapi perlu waktu lama. Tapi pakai air panas itu namanya kopi tubruk. Iya. Kopi pesawat api. Nah, misalnya itu kopi pesawat api. Oke. Kan? Kopi pesawat api itu betul. Iya. Kan? Kopi hitam ditubruk pakai air panas. Oh gitu. It's the most traditional way di dalam bikin kopi di Indonesia. Kita sebenarnya ada cara yang lebih apa ya? Tradisional? Bukan tradisional, ini agak canggih soalnya karena pakai mesin. Oh. Jadi dibikin pakai mesin espresso. Oke. Advance. Agak advance ya. Minumnya yang Espresso. kayak mana punya ada mesin kopi yang Nah isinya itu, tuh pernah melihat. mahal kan mesinnya tuh kan mesinnya. Hari-hari Nggak bekukus masuk tuh. akal itu. Iya, iya. Datang ini hari-hari mesinnya tuh bekukus. Ini pernah sih mesinnya ini kan ada Iya. bekukus. Enggak kan bisa. Kan panas Pak. Iya. Iya sih. Ya, jadi caranya sebenarnya ada bubuk kopi diekstrak pakai mesin, itu keluarnya cairan yang terkonsentrasi itu namanya espresso Oke. atau concentrated coffee liquid. Ribet ya? Ribet. Ya, ribet ya. Intinya kita tuh ngekstrak kopi itu berapa gram, keluarnya berapa gram juga. Oke. Biasanya kecil dan itu sangat-sangat mengagetkan rasanya kayak Kalau aku harganya Intens. sih itu yang mengagetkan. oh iya salah satunya. Nah, itu tuh kan budaya yang dipakai di sono di Eropa awalnya. Kopi yang benar itu kayak gitu bikinnya harusnya. Yang Pakai mesin itu. secara manusiawi, secara Secara manusiawi. secara apa ya? Secara kita tuh Secara appreciate banget sama bahannya. Iya, iya. Kalau kopi tubruk ya nggak semua orang bisa bikin. Jadi awalnya dari espresso dulu. Oke. Nah, espresso ini baru jadi macam-macam. Itu tadi. Kan dia sangat-sangat terkonsentrasi ya rasanya ya. Iya. Kalau mau masih stylenya kopi hitam, kan dia kan kopi hitam nih. Iya. Nggak ada gula, nggak ada apa-apa. Ini murni saripati kopi doang. Kalau mau dia lebih ringan, biasanya ditambahkan air hangat atau air putih. Iya. Biar lebih mencar rasanya, lebih encer. Itu yang bisa jadi long black atau americano. Oh, americano tuh espresso ditambah air gitu. Iya. Long black pun demikian. Lalu kenapa? Apa bedanya? Jadi kenapa harus ada dua nama?
Kembali, coffee culture itu berawal dari budaya yang tidak kita temukan sendiri. Dia ditemukan oleh budaya-budaya peradaban lain. Ini simpang siur sih ya, long black dan americano saya sih nggak pernah ketemu literatur pastinya. Tapi menurut cerita americano itu awal katanya itu Amerika. Jadi orang Amerika itu espresso itu kan budaya kopi dari Italia. Orang Italia itu suka yang pekat-pekat. Orang Amerika minum espresso tuh nggak bisa karena terlalu concentrated, terlalu pekat. Orang Amerika mau santai, minum kopinya sedikit-sedikit. Ditambahkanlah air panas. Long black on the other hand itu mungkin penamaan entah dari budaya mana, saya nggak tahu jelasnya mana. Tapi dia sama-sama ditambahkan air. Bedanya adalah penyajiannya. Biasanya nih ada yang memperdebatkan air dulu, airnya ini. You can drink if you Contoh nih misalnya kan ada gelas 1. Ini airnya 100 ml. Ini gelas 1 airnya 100 ml. Yang ini espressonya dulu terus dituang air. Yang ini air dulu terus dituang espresso 1 espressonya sama 30 ml. Kira-kira beda nggak rasanya? Ya, kayaknya sama deh. Ya sama lah. Nah itu banyak orang tuh memperdebatkan mitos-mitos bodong saya bilangnya. Sudah mitos bodong lagi. Iya. Tentang espresso dulu atau air dulu itu tidak merubah komponennya secara 160 derajat. Rasanya sama kopi hitam kadar bergula. Ya. Itu juga diaduk Di juga. hati tradisional saya pribumi ini mengatakan bahwa itu adalah kopi pahit. Iya. Kopi datu. Nah, tapi biasanya kalau long black itu kalau di style saya ya, nggak tahu perguruan mana yang ikut terserah. Saya sih menyesuaikan kalau semua varian kopi itu kita menyesuaikan kepada siapa kita jual dan mendiferensiasikan di mana. Kalau saya tuh long blacknya biasanya air putihnya lebih sedikit daripada americano. Berarti si long black lebih kuat dong rasanya. Betul. Karena lebih banyak rasio kopinya espressonya. daripada espressonya. Kalau americano lebih banyak air putihnya daripada si long black. Simpelnya gitu. Kalau di sana ada yang macam-macam, ada yang americano single shot, long black double shot, sama-sama terhadap konsentrasinya, strength, kekuatan daripada rasa kopinya. Iya. Itu sih nothing to be argued, nggak perlu diperdebatkan. Katanya kalau americano karena kopinya terakhir, kremanya jadi hilang katanya kayak gitu. Apa itu krema? Yang aku tahu kremasi. Emang sih kopi itu harus dikremasi ya? Dikremasi, dibakar. Betul. Mirip memang mirip. Krema. Iya. Krema itu bahasa Itali untuk krim. Latte itu bahasa Itali untuk susu. Nah, itu jadi semua istilah itu bahasa Itali sebenarnya. Nah, krema itu terjadi ketika ini terlalu saintifis ini, Pak ya. Tapi biar aja saya jelasin ya. Jelasin ya. Oke, siap-siap ya. Siap, Bos. Jadi, kopi itu Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak sih kalau kopi itu awalnya buah? Iya, betul. Tahu. Ya kan? Seminar ini. Ya kan? Iya. Buah. Terus dia diambil biji buahnya, betul. Diproseslah biji buah itu, dijemur. Setelah dijemur, dia bakal namanya dikremasi atau di roasting, disangrai. Ya. Supaya apa disangrai? Supaya bisa diekstrak. Kalau kopinya masih mentah, antum tambahkan air panas 200 derajat pun, rasanya tidak bakal jadi rasa kopi. Rasa biji cempedak. Iya betul. Ya enggak? Benih yang ada. Nah, itu. Betul nasnya yang ada. Bisa jadi. Itu buku sampah. Sampai jangan lu pikir. Lu enggak sampai tadi berpikir itu. Nah, jadi ketika tadi biji kopi atau green itu dikremasi, di roasting, dia bakal dia bakal menahan salah satunya tuh gas karbon dioksida. Karbonisasi. Nah, ini makanya sering terlalu logiki ya, tapi gampangnya kayak gitu. Nggak bisa disederhanakan gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini sudah mulai konsen guys. So, kopi tadi ketika diseduh dengan air panas kan diekstrak dia ya. Iya. Kalau diekstrak pakai mesin espresso itu antum itu Anda itu mengekstrak
bubuk kopi dengan tekanan tinggi Ah. dan waktu yang cepat. Jadi dia itu seakan-akan diperas. Ah. Krema tadi itu adalah bentuk kayak cairan, padahal dia bukan cairan ya. Dia itu kayak Liquid? micro bubble, Microbubble. gelembung kecil banget Ah. yang diselimuti oleh oil, minyak dan lemak di kopi. Essence. Enggak essence. Kok jadi ke essence? Karena dong. berminyak dan Kopi tadi tuh biji kopi. Kalau bapak-bapak pegang, bapak ibu pegang biji kopi ya. Iya. Biji kopi itu ada minyak-minyaknya sedikit. Ah, iya. Pernah nggak Nah. pegang biji kopi? belum pernah. Soalnya kan kopi yang aku minum kan biasanya bubuk atau cair. Kalau bubuk cair. Maksudnya yang bubuk. Nah, ininya ya tadi krema tadi Ah. itu tuh sebenarnya cuman kumpulan dari gas yang terperangkap di oil and lipids. Ah. Aku bilangnya gitu. Oke. Dan karbon dioksida lah intinya. Berarti kesimpulannya sebenarnya bisa dibilang sebenarnya tidak berpengaruh juga ke rasanya gitu ya. Tidak sesignifikan itu. Mungkin Ah. secara pengalaman Ah. kalau keminum krema tuh agak pahit aja. Oke. Bagi oke. saya, kalau itu bagi saya mungkin nggak berpengaruh. Ah. Tapi bagi Orang donor expert, sekarang ini pasti ah. berpengaruh lah. Iya, Karena kan iya, secara yang saya tahu beliau ini juga apa tuh namanya? Kalibrasi ya. Kalibrasi apa? Tukang kalibrasi kopi. Tukang kalibrasi kopi. Kayak Oh, Tukang iya. kalibrasi kopi. Itu Ya kan mungkin untuk orang-orang yang peka dan memang udah bisa membedakan ya itu berpengaruh ya berarti. Sebenarnya aku selalu mau menjadi coffee ambassador yang mau liatin ke orang bahwa coffee itu bukan produk yang rumit. Oke. Ini semua varian kopi hanyalah preference atau selera Iya. orang. Jadi yang jual kopi itu kasih banyak varian supaya mengakomodir selera orang. Oke. Contoh nasi goreng ya, nasi goreng. Nah, Nasi goreng itu kan ada nasi goreng Hong Kong, nasi Betul. goreng gila yang pakai sosis pakai telur, nasi goreng Banjar. pete, nasi goreng style Banjar, nasi goreng style kampung. Iya, ya Brebes. Ya, Oh. berarti ya Oh, jangan iya. jadi lapar nih. nah Jadi lapar. tapi bapak ibu-ibu tahu semuanya, bapak ibu-ibu ya, bapak tahu semuanya itu kan bentuknya nasi goreng. Ah. Tapi dibikinlah bentuk-bentuk lain supaya mengakomodir preference Iya. atau selera. Hmm. Kalau suatu saat aku pengen nasi goreng pakai teri, berarti aku mau yang asin-asin dong. Iya. Same goes for coffee. Kalau ada yang mau minum kopi tapi dengan karakter yang lebih pekat, ya minum espresso. Kalau ada yang mau minum kopi dengan rasa kopinya lebih turun, lebih subtle, lebih kalem, terus ada manis-manis gulanya, gula arennya, ya kopi susu gula aren. Berarti kan itu kan preference. Iya, betul. Iya. It's not about the complicated things. Ini bukan Ah. tentang hal itu rumit, tapi itu disediakan untuk selera. Dan personal. Iya. Jadi kita kan bisnis Pak ya. Iya. Kita kan jualan ya. Iya, betul. Masa saya jualan buat orang-orang yang seruput-seruput kopi doang? Iya. Nggak laku saya Pak. Iya, mohon maaf Doro, itu saya kayaknya. Maksudnya ya cuman orang-orang yang tadi ahli kopi. Iya, Nah, iya. F&B industry atau coffee industry itu jualannya buat halayak banyak. Kita nggak jual segmented kok. Nggak bisa jual idealis juga kayak gitu. Iya, jual idealis itu gimana maksudnya? Jual maksudnya buku apa? pedoman gitu. Jual ya, Pokoknya udah. coffee shopku specialty nggak mau ada sirup-sirup masuk kayak gitu. Sirup-sirup Pokoknya masuk. rasa itu dihasilkan dari notes bijinya aja. Gitu. Notes bijinya, Oh, oke. boleh. Boleh. Kayaknya untuk orang yang mau jualan serah dia sih ya. Serah dia ya. Oke. Oke, itu inside jokes lanjut. Nah, kita Saya tadi tidak kita tahu udah itu. ngomong reference Kenapa sih masalah. nggak tahu juga? Enggak, masalah biji yang tadi itu saya juga nggak tahu. Iya. Kita tadi udah ngomongin soal maksudnya dari espresso itu ternyata bisa menghasilkan banyak macam Varian. rasa juga ya, Americano, long black dan segala macam tadi. Nah, balik lagi ke biji kopi tadi kan. Oke. Ada lagi yang namanya jenisnya Robusta dan Arabica. Nah, Oke. Biasanya ditanyain tuh, apalagi kalau pesan Americano. Nah, biasanya mau yang Robusta atau Arabica, Arabica. Kak, kayak gitu, atau mau yang blend atau yang apa kayak gitu kan. Nah, Robusta Arabica ini apa sebenarnya? Jadi kalau pernah belajar Minum dulu. belajar IPA atau biologi, dia Iya. kan ada namanya apa ya? Ini piramid yang paling atas tuh ordo, spesies.
Tahu kan sih family gitu tau gak sih? Iya. Iya. Dan saya ingat cuma rantai makanan. Apa Oh sih? iya. Nah, tanaman itu kalau kopi itu kan nama genusnya kan Coffea. Oh. Terus dia punya spesies. Oke. Punya spesies macam-macam. Heeh. Salah satu spesiesnya itu ya Arabica sama Robusta yang paling sering ditemui. Oh berarti itu berdua Salah ini dua, salah salah dua dua. aja ya? Ada yang lain dong. Ada Coffea eugenoides. Ada Coffea apa-apalah intinya. Iya. Tapi you don't need to know about that. Itu orang-orang yang nyari-nyari bahannya aja. Yang paling lazim kita temui di dunia itu dua, Arabica atau Robusta. Oke. Robusta bedanya di tanamannya beda dikit bentuknya, tapi bentuk buahnya sama kok. Mirip. Bedanya rasanya. Harganya juga. Kalau Robusta biasanya harganya lebih murah. Karena Robusta itu secara tanaman dia gampang ditanam di ketinggian rendah. Nah, harus tahu juga teman-teman. Gampangan. Iya, Gampang. easy going. Humble aja dia. Dia Humble aja. Lay low. Apa itu? So Robusta tadi bisa ditanam di ketinggian I don't know ya, pastinya mungkin 0 meters above sea level sampai 800-an lah. Ketinggian. Terus Arabica biasanya ditanam di atas 1000 meters above sea level. Biasanya yang produktif. Jadi berarti kan semakin tinggi dataran, semakin runcing dong. Betul. Semakin sedikit dong. Ini geografi banget nih. Semakin sedikit dong bidang yang bisa ditanam. Betul. Hukum supply and demand. Semakin banyak benda yang di pasar, semakin murah dong harganya. Betul. Arabica itu lebih sedikit daripada Robusta. Karena tempatnya yang tinggi tadi. Karena dia pasti ditanam yang tinggi, dia perlu banyak labor cost, dia Spesial. special. Treatmentnya beda. Kita perlu fertilize tanamannya, post harvestnya beda. Anak emas berarti itu? Agak-agak anak emas teman-teman. Nah, maka dia karena tanamannya itu ketinggiannya beda, treatmentnya beda, maka dia bakal punya karakter rasa yang berbeda juga. Simpelnya sih ya, kalau Arabica coffee itu cenderung punya karakter acidity atau keasaman. Itu yang kita bilang fruitiness. Jadi misalnya ada orang bilang minum kopi rasanya kayak rasa jeruk. Iya. Rasanya bukan rasa jeruk. Dia ketika minum kopi itu teringat terhadap aroma atau rasa jeruk. Kesuges. Bisa jadi karena kan kopi itu ada tadi volatile aromatic compounds. Fruity tadi. Iya. Meanwhile Robusta itu nggak punya banyak hal itu. Jadi Robusta itu cenderung rasanya tuh bold, lebih tebal, lebih chocolatey, lebih dark chocolate, lebih cocoa, lebih woody, lebih ke kayu-kayuan juga. Jadi bisa dibilang kalau mau cari seger-seger ya boleh ya gitu. Ke Arabica aja supaya pasti-pasti lah kayak Seger-seger gitu. cara Arabica. Ya kan asam. Tambahin es lah. Kan seger biar Oh iya, Iya, seger benar. rasa sama seger sensasi beda. Iya. Taste and Iya. sensation. Orang-orang Wajar, awam wajar. itu orang Boleh. Boleh, maaf. This is the maaf. advanced specialty. Jadi biasanya kalau yang Robusta lebih murah. Oke. Kalau tahan-tahan aja minumnya nggak pakai gula ya boleh, nggak ada yang salah. Kan tingkat toleran orang terhadap pahit kan beda-beda ya. Iya. Dan balik lagi ya selera tadi ya. Iya. Dan mood saat itu kan. Iya. Nah, oke Kak. Banyak sekali nih ilmunya nih. Bebuku nih penonton kan supaya tahu. Dan ke coffee shop udah nggak kosong lagi, udah bisa petang. Kak mau americano ya Arabica. Kayak gitu kan bisa kan. Dan itu emang benar-benar kopi yang fresh. Ya kan, bukan sachet by sachet. Habis itu di markup harganya ya kan. Iya. Boleh. Sentil dong. Iya. Tapi kayaknya ada kayak gitu ya. Mungkin bakal ada. Mungkin ada gitu. Ya, soalnya kan siapa tahu kata-kata ini bisa jadi ide bagi mereka. Jadi ya gitu sih kenapa dia mahal kembali. Kita lihat produknya dibikin. Kalau itu memang organic product, whole product, freshly made, makanya nilainya lebih tinggi. Gitu.
Oke nih Kak, wah sudah banyak pengetahuan kita hari ini. Kak Iki, Ya. boleh dong nak benak list guys. Apa? Bukan ini kan. Apa? Benak. Aku yang mau tahu tuh not have a stone. Nah, coba. Nah, di ujung acara ini. Oh, Kan iya, udah di ujung iya. acara. Ya, siap. Intinya. Siap. Nah, boleh Kak closing statement jalan, closing statement aja buat teman-teman. Dengan berbagai ilmu tadi kan, langsung buat teman-teman. Betul, menurut Anda itu kopi itu apa sih bagi Anda? Lah, nanti panjang lagi. Oh, iya. Jangan kopi itu panjang lagi nanti. Panjang lagi. Mungkin ya teman-teman yang di sana yang mungkin pengen juga jadi barista yang benar-benar mendalami dunia baristaan, boleh Kak kasih wejangan. Apa ya? Apa sih tadi? Oh, saya mau ngutip tadi aja, kopi itu nggak rumit sebenarnya. Oke. So, jangan berpikir kalau kopi itu harus paham baru beli. Justru pekerjaan barista yang proper, kalau baristanya proper, they will tell you what to buy. Sama kayak mau beli apapun lah, mau beli kamera aja kan, kalau ke toko kamera pasti dijelasin kan. Betul. Iya. Maunya buat apa? Iya. Buat rekam apa? Buat rekam apa nggak tahu. Nggak, maksudnya mau buat pakai apa? Oke. Iya. Same goes for coffee. Jadi kalau teman-teman yang mau coba ngopi, it's for everyone. Itu minuman buat semua orang. Betul. Sebenarnya sehat juga kok. Oke. Selama gulanya nggak banyak ya. Iya. Saya sih Asam bilang lambung, gitu. asam lambung. Asam lambung nggak Panjang lagi nih lah, mungkin nih lah. panjang kalau saya jelasin masalah asam lambung. Betul. Oke. Sebenarnya good coffee itu nggak bakal bikin asam lambung. As long as orangnya juga makan ya. Sebelum ini, maksudnya makan nggak makan 2 hari, nggak kopi, asam lambungnya nggak gara-gara kopi, Pak. Ya gara-gara antum nggak makan. Iya betul. Gitu kan. Oke deh. Sudah? Nanti kalau kita mau tanya bisa langsung mungkin ke Instagram pribadi Kak Betul, Iki aja bagi ya. viewer yang mau tanya nih bisa boleh. nih. Oke deh. Lancar-lancar Kak Iki buat Ya. karir usahanya juga. Amin. Terima kasih sudah datang ke Kaminside. Ya. Main lagi nanti kalau habis ya. Iya. Bawa kopi dong. Ya. Lanjut. Oke deh. Itu pesan loh ya. Iya. Pesan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Kaminside dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye viewers. Bye bye. Thank you. Bye. Makasih udah datang. Ya.